Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya mau menolong kita semua dan menyampaikan sesuatu. Semakin saudara dekat dengan mujizat Tuhan, semakin saudara mau sampai kepada mujizat yang luar biasa, pencobaannya luar biasa juga. Mau menghalangi saudara sekalian supaya saudara tidak sampai kepada mujizat. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau menolong kami semua supaya kami sadar semakin berat penyakit kami, semakin sulit keuangan kami, semakin parah masalah rumah tangga kami. Kami tahu bahwa di ujung jalan sana sebentar lagi Tuhan membuat mujizat yang luar biasa bagi kami. Berkati kami dengan firman Tuhan saat ini Tuhan.
Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru hari ini. Dari Markus pasal 5 ayat yang ke-36. Injil Markus 5 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Amin. Sudah lihat? Sedang dalam perjalanan Yairus itu tadi menjemput Yesus, tiba-tiba datang seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Terhenti sejenak perjalanan Yesus bersama dengan Yairus. Mungkin Yairus berpikir begini, aduh, bisa terlambat saya gara-gara perempuan ini. Oh tidak, saudara sekalian. Yairus ini punya iman yang teguh. Apa yang dilakukan oleh Yesus untuk menolong perempuan sakit pendarahan, dia percaya bahwa pada detik itu, pada saat itu, perempuan ini lebih perlu Yesus ketimbang saya, katanya. Jadi saudara sekalian, salah satu kunci rahasia kita menerima berkat yang berkelimpahan, menerima mujizat yang luar biasa daripada Tuhan, ketika kita tidak pernah iri hati dan tidak pernah menyalahkan orang sebagai penghambat kita menerima berkatnya. Ingat baik saudara sekalian, jangan pernah kemudian sudah menyalahkan orang lain. Ya, saya tidak sembuh-sembuh, sakit saya gara-gara dokter itu buat begini. Oh jangan saudara sekalian. Orang sudah menolong kita dengan tulus hati, kita mulai menyalahkan orang lain. Bahaya luar biasa sikap seperti itu, sehingga pintu berkat untuk kita tertutup. Selesai dari perempuan itu, datang keluarga. Coba saudara lihat ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Siapa yang datang? Mungkin adik dari Yairus, keluarganya. Mustahil mereka bohong dan membuat Yairus kemudian patah semangat, putus asa. Tidak. Tetapi inilah kunci rahasianya sekalian. Semakin dekat sudah kepada mujizat Tuhan, semakin dekat sudah kepada kesembuhan yang luar biasa, semakin dekat sudah kepada pemulihan rumah tangga, iblis mau membuka mata saudara supaya saudara melihat, aduh, kayaknya Tuhan pun tidak sanggup menolong saya. Hati-hati, hati-hati. Pada waktu seperti itu, dengarkan apa kata Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Di sini kemudian firman Tuhan katakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Kalau Yesus menghiraukan artinya apa? Ya udahlah, saya sampai di sini aja, katanya kepada Yairus. Oh tidak, saudara sekalian. Malah dia menguatkan, dia melindungi saudara-saudara sekalian dari kata-kata kutuk. Memangnya bohong keluarga Yairus? Tidak, saudara sekalian. Mereka tidak bohong. Tetapi masalah terbesar ialah iblis mau membuat Yairus tidak mengalami mujizat Tuhan. Ya kalau Tuhan Yesus balik kanan, diusir oleh Yairus, ya tadi kan gara-gara Tuhan memperhatikan perempuan itu kan, akhirnya terlambat kita sampai ke rumah. Tidak. Itulah makanya saya selalu katakan juga di jemaat kami di JKI Baru Batam, milikilah hati yang apa? Lurus, tulus, dan kudus di hadapan Tuhan. Dan kita tidak pernah mencurigai orang,
tidak pernah iri hati kepada orang kalau orang mendapatkan berkat lebih dahulu dari kita, dan kemudian kita teguh pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan takut, percaya saja, ya jangan takut, teruskan perjalanan. Itu yang dilakukan oleh Yairus bersama dengan Yesus. Oh haleluya. Akhirnya apa? Kita tahu ending cerita ini luar biasa. Sampai di rumah, disambut oleh istri Yairus dan mengatakan, ya sudah terlambat. Oh tidak, saudara sekalian, istri Yairus juga begitu teguh hati. Melihat mereka datang, dia percaya. Inilah Yesus yang bisa menyembuhkan bermacam penyakit. Dan sekarang giliran Yesus untuk membangkitkan anak saya dari antara orang mati. Iman kedua suami istri itu harus dimiliki oleh semua pasangan yang sedang menyaksikan program. Bila kita mengalami kesulitan, saudara sekalian, bahkan ketika kita mengalami kesulitan dalam rumah tangga, badai dalam rumah tangga, kekuatan suami istri yang bersatu dalam iman dan mencari Yesus, itulah yang menyelamatkan rumah tangga saudara sekalian. Mari sekarang saya mengajak kita semua, buatlah Yesus sampai ke tempat tujuannya, sampai kepada rencananya. Jangan pernah berhenti di jalan. Itulah yang Yairus lakukan. Dia tidak peduli dengan keluarganya. Dia pikir, ya, Yesus sudah bilang, jangan hiraukan mereka, jangan takut, percaya saja, ikut saja apa Yesus katakan. Ya, saya pikir Yairus masih waras. Dia juga masih rasa takut mendengar kata-kata kutuk diucapkan oleh keluarganya. Sebenarnya kata-kata benar, tetapi dalam situasi itu merupakan kata-kata kutuk. Mereka mau memisahkan antara Yesus dengan Yairus, tapi dia teguh hati dan akhirnya dia mengalami mujizat yang luar biasa. Putri tunggalnya yang sudah remaja, yang sejenak meninggal, kemudian dengan mudah Yesus bangkitkan. Ingat, juga mujizat terjadi bukan hanya Yesus berkuasa, tapi engkau menjadi penyalurnya. Ada saluran, namanya imanmu, pengharapanmu kepada Yesus. Itu yang membuat mujizat luar biasa akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh percaya kepada firman Tuhan. Engkau tidak pernah salah, Engkau tidak pernah keliru ya Tuhan. Dan bila kami mengalami pencobaan di perjalanan menuju mujizat Tuhan, kami percaya ada Yesus di sana yang mengamankan hati kami, mengamankan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong kami menang mengatasi segala badai dan masalah, dan kami akan sampai kepada titik mujizat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati semua pemirsa kami hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.